Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Herlambang. Saya Arif Sidik. Kami berdua ingin menyelesaikan tugas satu yang disuruh untuk membuat video durasi 15 menit. Apa yang dimaksud dengan itu? Apa yang dimaksud dengan haki? Haki merupakan suatu benda bagian dari objek hukum yang bersifat tidak berwujud. Kenapa dikatakan tidak berwujud? Karena kita tidak bisa memiliki wujud dari hak yang tetapi kita tetap bisa memperoleh manfaat, menikmati, menggunakannya. Kenapa haki itu perlu untuk dilindungi? Haki merupakan suatu aset di mana aset itu biasanya mempunyai nilai ekonomi. Apabila hasil kreativitas, inovasi, dan inovasi kita dicuri, dibajak, maka akan menurunkan minat dari seorang untuk melakukan kreativitas. Sebutkan apa saja manfaat dari perlindungan haki bagi pemegang hak. Haki untuk pemegang hak: 1. Untuk mendapatkan kapasitas hukum. 2. Pemegang hak dapat menjalani usaha bisnis dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak lain. 3. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum, bantuan hukum, perdata, pidana untuk pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan peniruan atau membajak. 4. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Apa saja ciri utama dari haki tersebut? 1. Melindungi suatu ide-ide, bentuk, kreativitas, atau inovasi yang sudah berwujud dalam bentuk nyata. 2. Kreativitas atau inovasi yang diwujudkan harus memiliki kekaisan. 3. Hak ini bicara soal hak eksekutif, jadi artinya agar segera bentuk, kreasi, inovasi yang disebut tercatat, terdaftar hanya secara sah menurut undang-undangnya yang berlaku. Apa saja yang perlu diketahui tentang haki tersebut? 1. Haki artinya bicara soal hak. 2. Untuk memperoleh hak, maka kita harus mengajukan permohonan hak. 3. Ingat bahwa permohonan hak yang kita ajukan tidak selalu diterima. 4. Haki tidak selalu didirikan dengan paten. 5. Ruang lingkup haki memiliki ragam jenis. 6. Masing-masing ruang lingkup haki memiliki konsep perlindungan yang berbeda-beda. Apa saja dasar hukum dari hak kekayaan intelektual? 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak struktur terpadu. 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Apa saja sejarah hak intelektual di dunia? 1. Peraturan haki berawal dari layanan Undang-Undang Paten tahun 1983, di mana pada saat itu banyak sekali perusahaan inovasi di bidang paten, di antara meliputi proyek film, tanah, tahun lahir perjanjian Paris Convention, tahun 86 lahir perjanjian Baden-Powell terkait dengan peraturan dibanding cipta hak kerja. Bagaimana sejarah hak kekayaan intelektual di Indonesia? Awalnya dimulai dengan faktur skala Indonesia dalam GATT, Generasi Commission of Profits and Trade, tentang tarif perdagangan dunia.
Kemudian hasil dari GERD ini membentuk WTO (World the Engineering) yang membahas salah satu aspek berhubungan dengan perdagangan di bidang kekayaan internasional. Apa saja ruang lingkup jenis hak kekayaan intelektual? 1. Cipta. 2. Paten. 3. Merek dan indikasi geografis. 4. Desain industri. 5. Desain letak sirkuit terpadu. 6. Rahasia dagang. 7. Perlindungan jenis tanaman atau font. Sejarah perlindungan hak cipta. Pertama, konversi Bern tahun 1886. Perlindungan karya cipta di bidang karya pengetahuan seni dan sastra. Kedua, konvensi Roma 1961. Perlindungan karya cipta di bidang pelaku pertunjukan, karya siaran, dan lembaga siaran. Ketiga, WTO Copyright Treaty 1996. Perlindungan cipta di bidang program komputer dan kompilasi database. B4. Beijing Treaty 2012. Perjanjian ini berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual bagi para aktor, musisi, penari, dan pertunjukan audiovisual. 5. Perjanjian Marrakesh 2013. Akses dan pertukaran lintas batas karya publik termasuk teks, braille, dan audiobooks. 5. Persetujuan TRIPS, yaitu jangka waktu perlindungan cipta, penyewaan, serta pembatasan dan pengecualian dalam perlindungan hak cipta. Prinsip dasar hak cipta. Pertama, fix, yaitu ide tidak dilindungi hak cipta. Agar ide dapat dilindungi cipta, maka harus diwujudkan dulu dalam bentuk nyata. Kedua, form. Prinsip fixation mengharuskan adanya bentuk form tertentu dari suatu ciptaan. Ketiga, original, yaitu ciptaan harus sesuatu yang sifatnya original. Adapun original yang dimaksud di sini bukan berarti asli, tetapi lebih kepada memiliki ciri khas khusus. Prinsip dasar hak cipta, yaitu perlindungan hak cipta bersifat otomatis. Artinya, hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis ketika ciptaan itu diciptakan oleh si pencipta, baik ciptaan itu dipublikasi atau tidak. Apa yang dimaksud dengan hak eksklusif? Hak eksklusif pencipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Artinya, hak ini hanya dikhususkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Adapun pemegang cipta hanya dapat memiliki sebagian dan hak eksklusifnya, yaitu hak ekonominya. berkaitan dengan hak cipta, sebutkan apa saja. Satu, pelaku pertunjukan, yaitu orang atau sekelompok orang yang secara bersama-sama menampilkan, menyanyikan suatu karya, baik itu musik, tarian, ekspresi budaya, dengan contohnya aktor, penyanyi, atau penari. Dua, prosedur fonogram, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab atas perekaman suara. Tiga, lembaga penyiaran, yaitu penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, lembaga penyiaran berlangganan. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata
tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sebutkan ruang lingkup perlindungan hak cipta. Yaitu karya tulis, karya seni, karya audiovisual, karya fotografi, karya drama, karya komposisi musik, karya rekaman, dan aplikasi software. Sebutkan yang tidak dilindungi dengan hak cipta. Yaitu alat atau benda atau produk yang diciptakan karena memiliki fungsi teknis yang bersifat penyelesaian masalah dan memiliki fungsi dan kegunaan. Kedua, pidato kenegaraan. Tiga, undang-undang. Keempat, metode. Dan kelima, rumus. Sebutkan administrasi hak cipta apa saja. Pada prinsipnya tidak wajib melakukan pendaftaran cipta untuk mendapatkan perlindungan. Hak cipta mengingat ciptaan itu secara otomatis terlindung saat sudah dibutuhkan. Pencatatan atas karya cipta hanya merupakan sebagai bukti autentik bahwa ciptaan sudah masuk ke database nasional. Output pencatatan ciptaan bukan dalam bentuk sertifikat akan tetapi bentuknya berupa surat pencatatan ciptaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta digital. Memasuki era digital, para pelaku ekonomi di seluruh sektor usaha harus beradaptasi dengan perubahan aktivitas yang kini mayoritas sudah dapat dilakukan secara digital. Aktivitas tersebut membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sehari-hari, seperti menikmati musik, menonton film, membaca buku, dan berbelanja. Kemudian pelanggaran hak cipta di bidang digital biasanya berkaitan dengan sinematografi, buku, musik, dan software. Kategori pelanggaran hak cipta apa saja? Kategori pelanggaran hak cipta ada 3, yaitu pembajakan, plagiasi, dan cover lagu tanpa izin. Apa itu yang dimaksud dengan merek? Merek adalah suatu tanda yang ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, bentuk dimensi, suara, dan kombinasi antara logo dan nama. Apa fungsi utama dari merek? Fungsi utama dari merek yaitu untuk membedakan barang-barang sejenis agar mudah dikenali dan dibedakan oleh masyarakat atau konsumen. Dan diingat, merek tidak melindungi suatu produk, akan tetapi nama dagang atau nama jasa dari produk yang dipasarkan. Artinya, nama boleh sama, tapi merek harus berbeda. Merek terbagi dalam 2 bentuk. Coba sebutkan. Yaitu merek dagang dan merek jasa. Bagaimana cara mendapatkan hak merek? Yaitu dengan cara pertama, melalui proses permohonan pengajuan pendaftaran. Kedua yaitu perlu diingat bahwa dalam proses permohonan mendapatkan hak merek bisa ditolak meskipun syarat-syarat telah lengkap. Merek apa saja yang
tidak dapat didaftarkan di atau ditolak. Yang pertama, tidak memiliki daya pembeda. Kedua, merupakan nama yang sudah umum. Ketiga, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merek lain yang sudah lebih dulu terdaftar. Keempat, bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum. Kelima, memiliki persamaan dengan indikasi geografis atau varietas tanaman yang dilindungi. Coba jelaskan konsep pelindungan merek. Yaitu first to file, yaitu siapa saja yang duluan mendaftar maka dia yang dapat. Kemudian teritorial, yaitu perlindungan merek sifatnya terbatas pada teritori negara, namun ini dikecualikan terhadap merek terkenal. Dan yang terakhir, specialty atau perlindungan hanya diberikan pada kelas merek dengan jenis khusus. Apa saja pengecualian dalam perlindungan merek? Pengecualian dalam perlindungan merek yaitu perlu diingat bahwa meskipun merek mengandung konsep nama first to file, namun apabila merek tersebut diketahui memiliki etikat tidak baik dalam proses permohonan pendaftaran, maka hak atas mereknya dapat dibatalkan. Sebutkan pasal-pasal yang menuntut hak merek apa saja. Pengaturan merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang sesuai dengan asas hukum lex posteriori derogat lege priori, yaitu peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya. Maka undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang keluar paling akhir, sehingga yang digunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai pedoman yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Coba jelaskan pengertian dalam UU merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, tulisan, warna, dan dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kedua, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan cara barang-barang jenis lainnya. 3. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.